Jadi kita akan merenungkan satu firman Tuhan dengan tema meneladani jemaat mula-mula yang kuat dan bertumbuh. Ya. Jadi saudara, saya sendiri bersyukur ya bahwa ada kesempatan beribadah dimanapun ya pada hari Minggu. Ya. Kita berusaha Minggu selalu beribadah walaupun lagi di mana. Ya. Termasuk di Bali. Banyak anak-anak Tuhan kalau ke Bali kalau Minggu nggak beribadah, ya. Jalan-jalan di pantai dan sebagainya, ya. Puji Tuhan, hari ini kami bertiga boleh beribadah di Kekri Bethlehem, melewati kandang babi ya Pak ya. Sungguh berkesan ya bagi kami. Ini adalah kota turis saudara ya. Jadi sebenarnya jarak dari tempat kami ke sini ini nggak jauh, tapi saya lihat ya, kalau di Jakarta itu paling pakai Grab itu 50-60 ribu. Tapi di sini hampir 200 saudara ya. Jadi terus tadi sopirnya bilang, karena di sana itu daerahnya bule. Wah, saya nggak ketahuan bule dari aplikasi ya, sehingga dikasih tarif bule saudara. Jadi kalau di Jakarta, wah, cuma 50-60 saudara, dengan jarak yang itu sama itu ya, kira-kira 25 kilo. Nah, saudara, memang ini daerah turis ya, jadi tentu banyak pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara ya. Kita juga, saya lihat, kita kan perantau ya, saudara ya, perantau dari timur sana. Saya sendiri pernah ke sana, saudara, dua kali ya. Ke Kevamenanu, kemana lagi gitu ya, saya pernah ya. Ke Kupang jelas pernah ya. Jadi tentu sebagai perantau, ya kita menghadapi banyak tantangan ya, ya mungkin ekonomi juga masih pas-pasan ya. Saya dulu juga orang dari kampung saudara ya. Kalau saya ditanya dari mana, dari Malang, padahal dari Turen. Turen itu saudara nggak akan tahu ya. Tapi kalau saya sebut Malang mungkin ada yang masih tahu ya. Oh Malang, ada Brawijaya. Wah mungkin saudara masih tahu ya. Dan saya ke Jakarta juga cuma bawa koper aja saudara ya. Jadi saya rasa banyak di antara kita seperti itu ya. Masih dalam perjuangan ekonomi ya, pekerjaan ya. Dan semua menimbulkan banyak tantangan. Dan mungkin budaya ya, saudara kan dari timur yang bagaimana budayanya sekarang di Bali yang Hindu lingkungannya dan sebagainya, ya. Dan mungkin ada di antara saudara yang jauh dari keluarga ya. Jadi itu semua menimbulkan ya tantangan lah sebagai anak-anak Tuhan ya. Nah, saudara, puji Tuhan bahwa saudara bagian dari satu jemaat ya. Kekri Bethlehem ya namanya ya, Kekri Bethlehem ya. Dengan gembalanya ya yang berjuang untuk gereja ini sehingga gereja ini bagus ini saudara ya. Banyak gereja Kekri yang lain yang nggak sebagus ini saudara ya. Nah, jadi puji Tuhan ya, gedungnya sudah tegak seperti sekarang ini ya, tinggal dilengkapi lagi. Dan saya yakin saudara kita memiliki gembala yang mengasihi jemaat, yang bekerja keras untuk jemaat ya. Kita harus juga mengasihi gembala kita ini ya, supaya bersemangat melayani di tempat ini bersama dengan saudara sekalian ya. Nah, jadi saudara, di sini mayoritas orang Timur ya, saya rasa ya. Yang di luar Timur ada nggak saudara? Nggak ada ya. Semua Timur ya. Nggak ada yang nggak Timur ya. Nggak ada yang Barat ya. Wah, luar biasa saudara ya. Jarang saya ketemu jemaat seperti ini saudara. Kalau di Jakarta ada kayak jemaat Nias semua ya. Jemaat Batak semua itu ada saudara ya. Yang Timur semua nggak ada saudara. Paling nggak saya nggak pernah melayani di gereja seperti itu di daerah Jabodetabek ya. Jadi saudara, dengan situasi kita, tantangan yang kita hadapi ya bagaimana kita sebagai jemaat ya bersama ya bertumbuh di dalam Tuhan ya, mengalami persekutuan, mengalami pertumbuhan rohani ya, dan kemudian dipakai oleh Tuhan. Itu saudara, apa yang kita ingin pelajari ya dari gereja mula-mula ya, dari gereja mula-mula. Ya tentu masih banyak keterbatasan ya, bahkan belum punya gedung ya kan, punya bait Allah tapi bait Allahnya itu milik Yahudi ya.
Nah, bagaimana mereka bisa bertumbuh? Kita mau belajar dari situ ya. Karena mereka ini kemudian dikatakan disukai oleh semua orang. Ya. Disukai oleh semua orang di sana-sana ini. Ini yang di sana-sana ini Timor semua ya. Timor semua ya. Wah. Jadi bagaimana kita sebagai jemaat Bethlehem disukai oleh orang-orang di luar sana yang mungkin bukan jemaat ya, yang mungkin juga bukan Kristen. Seperti yang dialami oleh orang jemaat mula-mula, dan Tuhan sangat berkenan sehingga menambahkan jumlahnya dengan orang-orang yang diselamatkan ya. Jadi hidup kerohaniannya itu sungguh dinamis ya. Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 ya. Saya bacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama, 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, 3.000 jiwa. Oh, langsung nggak cukup ini saudara, gedung ini ya, kalau 3.000. Mereka bertekun, nah ini penting saudara ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kemuliaan mereka adalah kemuliaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan segenap hati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sehingga ya 47 sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kalau kita membaca, mengerti, dan mengalami firman itu, saudara. Jadi saudara, bacaan kita ini adalah kelanjutan dari Petrus yang berkhotbah ya, khotbah Pentakosta ya. Kemudian Petrus di bacaan sebelumnya ditanya, bagaimana supaya kami yang mendengar ini diselamatkan ya. Diselamatkan. Kemudian Petrus memberikan nasihat kepada pendengar ya. Dan kemudian orang-orang Yahudi menerima apa yang disampaikan oleh Petrus ya. Yaitu berarti dia menerima bagaimana diselamatkan itu ya. Dan bagaimana dia harus hidup selanjutnya ya. Dan kemudian mereka dibaptis ya. Berarti mereka sungguh-sungguh mengaku ya bahwa mereka itu percaya. Dan saudara, orang Yahudi kalau dibaptis itu bisa dimusuhi oleh orang-orang yang tidak, yang tetap Yahudi itu, saudara. Karena mayoritas Yahudi, saudara ya. Ya, seperti di Israel zaman sekarang mayoritas Yahudi ya. Atau ada yang Kristen, wah pasti ditolak oleh lingkungan, saudara ya. Atau di sini mayoritas Hindu, tapi kalau tahu-tahu ada yang bertobat pasti ada reaksi negatif dari masyarakat. Umumnya begitu, saudara ya. Nah, saudara, orang yang ini mendengar firman ya, Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka, mereka terima dan mereka dibaptis. Dan kemudian mereka hidup bersama ya. Jadi gereja mula-mula ini saudara sebelum 3.000 bertobat ada kira-kira 120 ya. Dalam bacaan nanti saudara kalau baca di bacaan sebelumnya akan ada angka itu. Sekitar 120 terus tambah lagi 3.000 saudara ya. Dan tiap hari terus saja ditambahkan oleh Tuhan ya. Dan kemudian mereka terbentuklah jemaat ya. Jemaat ini namanya baru bertobat saudara ya, jadi masih macam-macam ya, kepercayaan lama ya, kebiasaan lama ya, tapi Roh Kudus bekerja begitu luar biasa sehingga walaupun gereja ini masih baru, mereka ini memiliki kebiasaan-kebiasaan, perilaku-perilaku yang berkenan kepada Tuhan.
Ya, sehingga Tuhan itu terus saja menambahkan dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ya. Ya, apa yang mereka lakukan, saudara? Di bacaan tadi kan kita baca ya, mereka bertemu setiap hari, saudara. Ya, wah, saking mereka itu begitu berubah dan begitu terkesan dengan apa yang mereka dengarkan, ya, dan mereka berubah. Dan itu ditunjukkan dengan mereka bertemu setiap hari, saudara. Ya, nggak tahu di sini jemaat bertemu setiap hari, ya. Dan nantinya sih mereka makin lama memang akan semakin berkurang dan akhirnya bertemu setiap minggu, saudara. Ya. Nah, jadi apakah kita setiap minggu selalu hadir di tempat ini? Ya, minimal, ya, minimal. Ya. Jangan sampai sekali-sekali saja datang, ya. Tapi mari kita secara teratur bertemu, meniru jemaat itu, ya. Mereka, saudara, bergantung dengan pengajaran para rasul, ya. Tapi nanti lama-lama mereka juga dipimpin oleh penatua, ya, zaman itu. Nah, jadi saudara, di sini juga mari kita juga ada yang kemudian terlibat di dalam pengembangan gereja ini. Jangan hanya Pak Barnabas dan Ibu, ya, wah, lama-lama nggak ketanganan, saudara, ya. Mari belajar dari gereja mula-mula juga ada yang, ya, ada yang main musik, ya, kan semuanya orang yang berbeda-beda, ya. Tapi juga di dalam bagaimana memikirkan gereja ini, ya. Bagaimana supaya gereja ini selesai, ya. Catnya ini tuntas lah, ini masih ada yang belum dicat, ya, catnya masih beda-beda, ya. Terus belum ada tulisan apa-apa, ya. Mari, ya, ada orang-orang yang terbeban dengan gereja kita ini, sehingga gereja kita maju, ya. Dan kemudian, ya, kita ingin Tuhan memberkati, ya. Kemudian, saudara, di situ juga diceritakan ada sejumlah orang yang menjual hartanya, kemudian digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan, ya. Jadi, ya, biasanya di jemaat yang besar ada yang hartanya lebih, ada yang membutuhkan, ya. Nah, saudara, semua ini diperlukan di dalam suatu jemaat, saudara, ya, supaya jemaat itu bertumbuh, ya. Kalau semua kaya, wah, bagaimana, ya, menunjukkan kasihnya dengan memberi. Mau diberi sini kaya, diberi sini kaya, ya. Ini kaya, wah, saudara. Biasanya Tuhan mencampur adukkan, ya, ada yang kaya, ada yang miskin, ya. Nah, saudara, beban yang kaya lebih besar, saudara, ya, karena dia harus membagikan, ya. Ya, yang miskin bergantung kepada Tuhan, ya, dan bekerja keras, dan Tuhan memberkati melalui orang-orang yang ada di lingkungannya. Jadi mari kita belajar dari seperti itu. Saudara, kemudian di ayat 41 dikatakan mereka ini bertekun, ya, bertekun di dalam 4 hal. 1, pengajaran rasul-rasul. 2, persekutuan. 3, memecah roti. 4, berdoa, ya. Jadi saudara, mereka bertekun di dalam 4 hal ini, ya. Dan saudara, bertekun itu berarti bersungguh-sungguh, ya. Berarti serius sekali gitu, ya. Tidak main-main, saudara, ya. Terus-menerus, ya, melakukan itu, bertekun, ya. Kan ada orang kerja nggak tekun, ya, misalnya kerja apa, ya, tanam kebun, ya, setelah tumbuh bosen, ya, tanam yang lain lagi atau kerja yang lain lagi, tidak bertekun, saudara, ya. Orang yang tidak bertekun sulit, tidak bisa berhasil, saudara, ya. Ya, saya dari dulu pekerjaan saya hanya satu aja, saudara, ya. Ya, yang saya geluti sampai saat ini, ya, yaitu penelitian, saudara, ya. Jadi saudara, makin lama makin pinter kita di dalam bidang yang kita tekuni, ya. Ya, semakin tahu kita, ya, apa yang dibutuhkan oleh prospek kita itu, ya. Kalau saya pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, wah, saudara, kita nggak semakin tahu, ya, tahu sedikit ini, tahu sedikit ini, tahu sedikit ini, kemudian ketemu dengan orang yang tekun. Dia tahu banyak ini, saya tahu sedikit ini. Wah, kalah, saudara. Ya, jadi mari kita bertekun, ya. Nah, saudara,
bertekun di bidang pekerjaan saudara dan sebagainya. Tetapi sebagai jemaat, saudara, kita bertekun di dalam satu, pengajaran para rasul, ya. Kedua, persekutuan. Ketiga, memecah roti, ya. Nanti kita pelajari artinya. Dan keempat, berdoa, ya. Jadi mari kita terus-menerus melakukannya, setia melakukannya, dan kita berjuang melakukan itu, saudara, ya. Seringkali kita malas, ya. Pagi-pagi ada doa, enak tidur, saudara, ya. Nah, mari kita berjuang untuk mengalahkan kemalasan ini untuk mau hadir berdoa. Gitu, ya. Nah, saudara, pertama, mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul, ya, ayat 42, ya. Jadi saudara, mereka ini disebut pertama, ya. Berarti mereka itu sangat semangat untuk belajar firman Tuhan, ya, bertekun, ya, mendengar, mengikuti, ya, firman Tuhan, pengajaran-pengajaran, ya, yang sudah ada pada waktu itu. Tapi nanti pengajaran ini kan berkembang, saudara, ya. Karena mereka masih gereja mula-mula, para rasul pun baru memulai pelayanannya, ya. Jadi saudara, yang jelas saudara, kita meneladani mereka dalam bertekun belajar firman Tuhan. Jadi pelajaran ini adalah apa yang Yesus sampaikan, ya, yang harus diajarkan dan dilakukan, ya. Matius 28, 19, 21, ya. Jadi amanat agung itu memerintahkan untuk memberitakan, mengajarkan, ya. Tapi bukan untuk sekedar diketahui, tapi dilakukan. Itu, saudara, ya. Sehingga hidup kita berubah, saudara, ya. Yang tadinya malas menjadi rajin, yang tadinya tidak mengasihi menjadi mengasihi, ya. Yang tadinya tidak setia, sembarangan, beribadah sembarangan. Ternyata Tuhan menginginkan saya bertekun, ya. Nah, ketika bertekun maka hidup kita berubah, saudara, ya. Itu yang ingin terjadi, saudara, ya. Jadi saudara, yang ditekankan oleh para rasul pada waktu itu adalah keselamatan melalui Yesus Kristus yang adalah Allah, turun ke dunia, mati di kayu salib menggantikan kita, mati dan bangkit, kemudian naik ke surga. Itu intinya, saudara, yang ditekankan oleh para rasul. Jadi saudara, seringkali hal-hal ini bagi orang-orang Kristen yang sudah kelamaan jadi Kristen tidak diperhatikan lagi, ya. Bahwa Yesus itu pernah adalah Allah yang turun ke dunia, mati di kayu salib untuk kita, ya. Kemudian bangkit. Ya, nggak ada orang yang bangkit, saudara, dari dirinya sendiri, ya. Yang dibangkitkan oleh Tuhan ada, saudara, ya. Kemudian naik ke surga, dan di sana dia berdoa untuk kita. Itu, saudara, itu intinya, ya. Tetapi kemudian banyak ajaran lain yang ditambahkan, ya, oleh Tuhan, ya. Itu, saudara, ya. Jadi saudara, para rasul ini, saudara, punya otoritas, ya. Kenapa? Karena dia adalah utusan, ya, yang melihat Yesus langsung, mendengar Yesus langsung, ya, dan mendapatkan wahyu dari Roh Kudus. Sehingga pengajaran ini, saudara, harus diperhatikan, harus diterima dengan iman, saudara, ya. Kenapa? Karena dia ini diberi otoritas, ya. Nah, jadi firman Tuhan itu sifatnya seperti itu, saudara, ya. Itu adalah tentang Yesus yang kemudian diingatkan oleh Roh Kudus, ya, supaya kita itu menerima dan melakukan, saudara. Itu firman Tuhan, saudara, ya. Dan kita juga belajar dari mereka bertekun dalam hal itu. Ya. Jadi mudah-mudahan gereja kita ini tidak hanya khotbah minggu, ya, tapi ada PA di tengah hari, di tengah minggu, ya. Ada kesempatan-kesempatan belajar firman Tuhan, ya. Kalau ada sekolah mahasiswa teologi, ya, mengadakan kelas-kelas pembinaan, ya, pemahaman Alkitab, ya, supaya jemaat bisa diberi kesempatan bertekun dalam belajar firman Tuhan, tidak saja tahu, tapi kemudian melakukan, ya. Dan ketika melakukan, hidupnya berubah. Itu, saudara, ya.
Ya, kalau tidak bertekun, saudara bertahun-tahun menjadi Kristen, hidupnya kok nggak kayak orang Kristen gitu, saudara. Ya, karena tidak bertekun. Ya, mari belajar dari orang jemaat mula-mula, bertekun, ya, sungguh-sungguh, dari hati, melakukan. Ya, maka saudara akan berubah, ya. Dan saudara, ketika kita berubah, maka Tuhan juga bisa memberkati kita lebih lagi, saudara, ya. Ya, saudara, kalau kita ini nggak berubah, saudara, ya, tidak mengasihi, pelit, ya, tidak bisa memberi, saudara, Tuhan akan sulit memakai kita, memberi lebih lagi, karena akan berhenti di kita, saudara, ya. Tuhan itu cara kerjanya memakai orang untuk memberkati orang lain, saudara, ya. Jadi kalau kita tidak dibentuk oleh firman Tuhan, mengasihi sesama, ya, memberi dan sebagainya yang ada di dalam firman Tuhan, maka kita sulit naik di dalam kehidupan kita. Ya, karena Tuhan nggak bisa pakai, saudara, ya. Nanti ditambah ini disimpan gitu, ya. Jadi kita harus belajar seperti Tuhan ajarkan, mengasihi sesama, berkorban untuk sesama, dengan antara lain memberi. Nah, ketika memberi, maka Tuhan bisa ngalirkan berkatnya lagi. Itu, saudara, ya. Itu yang terjadi, ya. Itu satu, saudara, ya. Nah, yang kedua, mereka itu bertekun di dalam persekutuan, ya, atau koinonia. Jadi, saudara, persekutu itu bahasa Inggrisnya fellowship, ya. Saya rasa saudara pasti di tengah Bali ini sebenarnya bahasa Inggrisnya harusnya bagus, ya. Kalau ketemu orang-orang di daerah turis sana kan, dia langsung ngajak kita bahasa Inggris, saudara, ya. Saya kalau di hotel itu diajak bahasa Inggris, apa saya nggak kelihatan orang Indonesia? Lancar, saudara. Ya. Di tempat lain begitu saya diam aja, dia pakai bahasa lain lagi, saudara, bahasa Korea. Mungkin dipikir orang Korea ini. Jadi saya yakin saudara juga bahasanya oke, ya. Jadi, saudara, persekutuan, fellowship juga artinya itu partnership, ya. Partnership, ya, adalah mitra, ya. Mitra, fellow, ya, sesama. Tapi sangat dekat, saudara, ya. Mitra itu memiliki sesuatu secara bersama. Misalnya saya punya perusahaan, saya punya mitra, ya. Mitra saya punya perusahaan itu, ya. Kita memiliki perusahaan itu bersama. Jadi, saudara, kita di semua ini adalah mitra. Kita sama-sama memiliki sorga, ya. Nggak bisa saya bilang, wah, sorga punya saya, bukan punya Anda. Anda belum kelasnya masuk sorga. Nggak bisa begitu, saudara, ya. Kaya miskin, besar kecil, tua muda, Anda mitra, memiliki surga, memiliki Tuhan yang sama, memiliki roh yang sama, Roh Kudus yang sama. Jadi, saudara, Alkitab kita juga sama, gereja kita juga sama, ya. Ini hanya satu bagian dari gereja fisik, ya. Tetapi ada gereja nggak kelihatan, kita semua bagian daripada gereja itu. Ya, jadi kita mitra, saudara, ya. Saya dan saudara mitra, ya. Jadi jangan sampai saya menganggap saudara di luar. Ya, enggak, saudara, kita ini mitra, ya. Nah, saudara, mereka menunjukkan, saudara, ya, kemitraan itu dengan berbagai cara. Ya, misalnya dengan belajar bersama, tekun di dalam firman Tuhan bersama, ya. Firman Tuhan ini kan milik kita. Ya, kemudian mereka menunjukkan persekutuan itu dengan belajar bersama. Jadi, saudara, belajar sendiri boleh, tetapi mari juga belajar bersama, karena firman Tuhan milik bersama. Kemudian, saudara, mereka juga memecah roti. Memecah roti itu bisa di perjamuan kudus. Ini nanti ada perjamuan kudus, ya, Pak, ya. Ya, ini menunjukkan bahwa kita ini memiliki iman yang sama kepada Kristus yang mati, bangkit, dan ke surga itu. Sehingga kita bersama. Ya, perjamuan kudus ini kan bersama, saudara. Ya, kita mitra, memiliki iman yang sama. Saudara, kita juga punya hak yang sama, yaitu berdoa itu, ya. Sehingga kita berdoa bersama. Jadi persekutuan ini kita wujudkan dalam berdoa bersama. Kenapa? Karena Tuhan kita sama. Mari kita juga
minta sama-sama gitu. Tuhan kalau diminta sama-sama, dia akan lebih dengar ya, soalnya dikatakan 2-3 orang berkumpul, aku ada di situ gitu ya. Jadi saudara, juga saudara jemaat ini menunjukkan bahwa mereka juga memiliki harta itu bersama sebenarnya ya. Ada yang menjual, membagi-bagikan untuk yang membutuhkan ya. Jadi saudara, harta ini kan sebenarnya sementara ya, titipan. Ya kan, kalau saya misalnya dipanggil Tuhan, saya punya rumah, punya mobil, punya apa saja, saya nggak bawa saudara. Ya, jadi misalnya Pak Gembala dipanggil Tuhan, gereja ini tetap aja ada di sini saudara. Jadi saudara, harta ini sebenarnya sementara dan sebenarnya harta ini adalah yang punya Tuhan ya. Cuma kita bersama memiliki. Ada yang pegang lebih, ada yang kurang. Sehingga saudara, jemaat mula-mula menunjukkan kebersamaan itu dengan menjual dan memberi kepada yang memerlukan saudara. Nah, jadi mari kita juga bersekutu dalam seperti itu ya. Jangan sampai ada di tengah kita ini yang kekurangan ya, makan tidak makan sekalipun satu, kemudian kita tidak bisa saling menolong ya. Akhirnya minta makanan dari presiden ya, sampai presiden harus kasih makan kepada orang-orang anak-anak sekolah ya. Tidak ada program itu saudara, semua di jemaat harus makan saudara ya, makan yang bergizi. Jadi saudara, sebenarnya salah satu bentuk persekutuan mereka adalah mereka suka makan tidak saja perjamuan kudus, tetapi juga makan biasa saja di rumah-rumah saudara. Nah, jadi saudara, apakah saudara pernah makan bersama dengan sesama jemaat di rumah salah satu jemaat? Ya, itu adalah juga bentuk persekutuan yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula. Ya, jadi itulah saudara kemitraan, dan mereka bertekun di situ, saudara. Ya, mereka bertekun di situ sehingga mereka ini kemudian bertumbuh bersama. Ya, tidak ada yang ketinggalan. Itu saudara ya. Dan kemudian saudara, ketiga, mereka bertekun di dalam memecah roti ya. Nah, memecah roti ini ada yang di rumah, roti yang untuk mengenyangkan itu, tapi juga dalam hal ini di ayat 42, 46, 47 itu adalah memecah roti dalam arti ibadah ya, dalam ibadah. Jadi saudara, mereka bertekun di dalam ibadah ya. Dikatakan juga di ayat 46 itu mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nanti ada juga memecah roti di rumah masing-masing. Ya. Jadi saudara, memecah roti ini bisa berarti perjamuan kudus ya, perjamuan kudus seperti kita alami, dan ini adalah inti dari ibadah kita itu ya. Jadi saudara, mari kita juga belajar dari jemaat mula-mula itu bertekun di dalam ibadah kita ya. Jangan sampai tiap minggu kita tidak ibadah. Kemudian sungguh-sungguh ya. Berarti saudara, sungguh-sungguh itu, kalau orang sungguh-sungguh itu beribadah siap saudara ya. Dari pagi, mungkin dari kemarin sudah siap ya. Bajunya disiapin ya. Saya lihat sih bajunya rapi-rapi saudara ya. Yang penting sekarang hatinya siap nggak beribadah ya. Jadi dari pagi siap, baju malam-malam sudah disetrika ya. Ya, sudah rapi, sudah dicuci rapi ya. Nah, penting berikut lagi adalah hatinya bagaimana, siap nggak? Nah, kalau sudah siap hatinya, bajunya, kehadirannya, siap nggak? Ya, ya tadi saya lihat banyak yang datangnya terlambat saudara ya. Nah, itu saudara, kalau jemaat mula-mula tekun dalam beribadah, berarti mereka belum jam ibadah sudah pada datang saudara. Wah, itu tekun berarti ya. Kalau jam ibadah sudah lewat ya, baru datangan, wah itu kurang tekun saudara ya. Jadi tekun itu ditunjukkan juga dengan seperti itu saudara ya. Saya pernah melayani saudara ya di Makassar itu, kualitasnya gede saudara ya, dan musik ya, pakai malah ada kayak apa namanya, ditiup gas atau apa gitu ya. Wah, hebat sekali kayaknya. Tapi saya lihat kosong saudara. Wah, ini apa fasilitasnya begitu hebat, tapi kok kosong. Tapi ternyata nanti sedikit demi sedikit datang saudara. Ya. Wah,
akhirnya cukup penuh, saudara ya. Nah, ini menunjukkan tidak tekun, saudara ya, nggak siap, datangnya terlambat. Nah, jadi mari kita mulai belajar dari jemaat mula-mula, tekun dari hal yang kelihatannya kecil, saudara ya. Sebenarnya penting dari hati, tapi hati ditunjukkan dalam perilaku. Perilakunya yang sederhana saja dulu, datang tidak terlambat, shalom satu terhadap yang lain ya. Menikmati ibadah, ketika diajak nyanyi dengan semangat ya. Jadi yang memimpin nyanyi itu juga semangat ya. Kalau mari tepuk tangan ya, yang tepuk tangan cuma 2-3 orang, pasti yang memimpin juga berat, saudara ya. Ini kok susah gitu ya. Mari kita bertekun ya. Diajak berdiri ya. Diajak duduk ya. Diajak bertepuk tangan. Angkat tangan. Wos, ini ibadah kita ini akan luar biasa, saudara ya. Akan kelihatan ibadah yang aktif, yang semangat ya. Dan saudara, maka di dalam jemaat mula-mula itu dikatakan mereka dipenuhi dengan ketakutan. Kemudian terjadi banyak mukjizat, saudara. Ini yang nggak kelihatan di gereja zaman sekarang, saudara ya. Orang ke gereja sambil pegang handphone ya, tidak ada ketakutan, saudara ya. Yang ada pikirannya kapan selesai nih gitu ya. Aduh, ini sebentar lagi saya harus ini. Tidak ada ketakutannya, saudara ya. Tapi di jemaat mula-mula itu mereka bertekun di dalam ibadah sehingga ada ketakutan. Ketakutan itu bukan takut kayak serem, saudara ya. Tapi ada gentar gitu dengan kehadiran Tuhan di ibadah itu, dan Tuhan menampakkan kehadirannya itu dengan mukjizat ya. Mungkin ada orang yang sakit disembuhkan dan sebagainya ya. Dan ibadah itu demikian menarik, saudara ya. Jadi saudara harus belajar beribadah dengan tekun sehingga menarik dan semua orang itu menyukai, saudara ya. Itu di ayat 47 ya. Semua orang menyukai, disukai semua orang ya. Ya, itu bisa pribadinya, tapi bisa juga ibadah kita, saudara ya. Wah, itu ibadah di Bethlehem itu kok seru ya, coba saya intip. Wah, acaranya seru ya, gitu. Nyanyinya, pujiannya, wah, semangat dan sebagainya. Saya mau beribadah di sana, kira-kira begitu, saudara ya. Mari belajar dari jemaat mula-mula, bertekun di dalam ibadah kita ya. Kemudian juga memecah roti di rumah itu ya, makan bersama dengan penuh sukacita dan tulus, tidak pura-pura ya, tetapi dengan tulus karena saling mengasihi, makan di rumah-rumah ya. Jangan makan dari rumah ke rumah supaya tidak keluar uang untuk makan siang, saudara ya. Bukan itu tidak tulus, saudara ya. Kita tulus seperti jemaat mula-mula itu karena kita sungguh ingin bersekutu ya, membuka rumah untuk orang lain. Mari datang, kita makan bersama ya. Saya ingin memberkati gitu kira-kira ya. Karena ada saudara yang makan pindah-pindah supaya nggak keluar uang makan ya. Barusan kami menikah ya. Itu biasanya kan ada yang kasih amplop tapi kosong ya. Sekedar ingin makan ya. Tidak ingin betul-betul hadir bersukacita bersama mempelai ya. Berdoa untuk mereka, tapi ingin makan enak, cuma nggak bayar, ya itu bawa amplopnya kosong, terus daftar sebagai tamu, saudara ya. Ada beberapa yang seperti itu di acara anak saya itu. Ya. Jadi itu, saudara, bertekun yang keberapa? Ketiga ya. Keempat adalah bertekun di dalam doa, ya berdoa, ya di dalam berdoa. Jadi saudara, jemaat mula-mula itu kelihatan sekali ya, mereka bertekun di dalam berdoa, ya. Mereka berdoa bersama di bait Allah. Dan saudara, kalau di dalam bahasa aslinya itu doa itu seperti agak ada khususnya juga, sehingga kemungkinan mereka itu banyak juga berdoa-doa yang digunakan. Ya, misalnya doa Bapa kami, ya itu kemungkinan digunakan. Ya, karena mereka bertekun di dalam menyampaikan doa tertentu itu. Ya, tapi juga tidak tutup kemungkinan mereka itu berdoa secara pribadi, ya. Tekun, doa pribadi di rumah masing-masing, tekun. Ya. Ini yang nyatakan Roh Kudus dalam Alkitab ini, saudara. Jadi dia bisa tahu, oh jemaat Bethlehem itu
tekun berdoa. Ya, pagi-pagi sudah berdoa, malam berdoa, siang berdoa. Wah, itu bertekun dalam doa. Tapi juga bersama, ya. Mari kita belajar dari jemaat mula-mula itu tekun di dalam berdoa, baik bersama maupun sendiri, dalam kelompok, tim musik, tim pelayanan, ya, berdoa. Wah, itu sungguh kemudian akan menjadi hal yang berkenan kepada Tuhan, ya. Sehingga seperti tadi saudara, ya, ada kegentaran, ada takut kepada Tuhan. Jadi ini adalah respon jemaat ketika dia melihat Tuhan. Kalau tidak, saudara tidak melihat Tuhan, ya, tidak beribadah dalam sepenuh hati, saudara tidak melihat Tuhan, ya. Apa yang memimpin siapa, yang bicara siapa, manusia semua, ya. Tapi saudara, kalau saudara bertekun, maka saudara melihat Tuhan bekerja melalui musik, ya, MC yang menyampaikan firman Tuhan. Wah, ini Tuhan bekerja, Tuhan berbicara. Saya harus berespon. Dan respon saya adalah sikap yang takut kepada Tuhan, gentar gitu, saudara. Maka Tuhan akan berkenan kepada kita, saudara, ya, itu, ya. Nah, jadi itulah saudara yang kita bisa belajar dari jemaat mula-mula. 4 hal itu, saudara, ya. Dan ketika mereka melakukan itu, kemudian Tuhan berkenan. Ya. Ya. Yang diceritakan di sini, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlahnya dengan orang yang diselamatkan. Nah, mereka disukai, ya, oleh orang-orang di lingkungannya. Ya. Tapi saya yakin Tuhan juga kemudian memberkati masing-masing lebih daripada yang lain, saudara. Cuma tidak dituliskan si A apa, si B apa. Cuma mereka disukai, ya. Kemudian Tuhan menambahkan jumlahnya, ya. Jadi saudara, mari kita belajar dari jemaat mula-mula ini, bertekun di dalam belajar firman Tuhan, di dalam persekutuan, di dalam ibadah, dan di dalam apa, saudara? Ibadah dan berdoa. Jadi saudara, kita tidak bisa pilih-pilih, saudara, ya. Saya mau belajar, tapi saya tidak mau yang lain. Tidak bisa, saudara, ya. Ya, saya mau belajar supaya saya tahu, tapi saya tidak mau bersekutu dengan orang-orang lain. Nah, atau saya mau belajar, saya mau ini, tapi saya nggak mau berdoa. Nggak bisa, saudara. Kalau kita ingin mengalami apa yang dialami oleh jemaat mula-mula dan apa yang Tuhan inginkan, maka kita harus secara utuh melakukan apa yang dilakukan itu, ya. Bertekun dalam belajar, dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam doa. Maka Tuhan akan memberkati jemaat kita. Tapi kalau kita cuma sukanya belajar, ya, sukanya belajar, bersekutu oke, tapi tidak suka berdoa, maka ada kekurangan, ya, yang kita perlu tambahkan. Ya. Tuhan tidak bisa, ya, kita lihat ketika dilakukan 4 hal ini Tuhan memberkati. Kalau kurang, ya berkatnya kurang, saudara, ya. Jadi kita perlu belajar secara utuh, yaitu melakukan ketekunan, sungguh-sungguh dari hati di dalam semua hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi di dalam firman Tuhan, di dalam ibadah yang semangat, di dalam persekutuan yang saling peduli. Ya, kalau ada yang sakit, saudara kunjungi. Kalau ada yang belum makan, saudara berikan makan. Kalau ada yang nggak punya pakaian, saudara bagikan pakaian dan sebagainya. Ada yang nggak punya, anak-anak nggak punya buku, saudara berikan buku. Jadi persekutuan, kepedulian, dan bertekun di dalam doa, saudara. Ya, jadi kalau gereja kita masih kurang di area tertentu, mari kita perbaiki di mana kita masih kurang. Maka ketika kita bertekun, Tuhan akan memberkati. Saya percaya bukan jemaat bersama saja, tetapi pasti juga masuk ke masing-masing pribadi, saudara, ya. Saudara akan diberkati dan saudara akan dipakai menjadi berkat bagi banyak orang, karena kepada orang-orang yang bertekun ini Tuhan bisa percaya, ya, mempercayakan, ya, untuk berkat yang perlu Allah salurkan kepada banyak orang, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh renungkan. Tuhan, kami percaya firman-Mu ini berlaku bagi kami. Ketika kami melakukan bagian kami, maka Tuhan melakukan bagian Tuhan. Ketika kami bertekun di dalam belajar, di dalam bersekutu, di dalam berdoa, dalam beribadah,
maka Tuhan juga akan mengerjakan bagian Tuhan, yaitu menyediakan apa yang diperlukan oleh kami semua. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami sering sulit melakukan semua ini. Ada hal tertentu yang kami masih tidak suka melakukan. Tuhan, tolong kami berjuang untuk itu. Roh Kudus menolong kami, sehingga kami bisa bertekun di dalam hal-hal penting yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami, kiranya Tuhan memberkati jemaat kami di tempat ini, masing-masing pribadi, dan juga khususnya juga gembala dan ibu dan tim pelayanan di tempat ini. Tuhan terus memberkati, terus memakai, sehingga menjadi kesaksian di tengah lingkungan gereja kami ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.